Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wulan Satika Rahayu. Saat ini aku menduduki bangku kelas 11 di SMA Negeri 1 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang menyelami hukum dan HAM. Apa itu hukum dan HAM? Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat atau dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait kaidah dalam masyarakat dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Menurut CST Kansil, dalam buku berjudul Penghantar Ilmu Hukum Indonesia, menyatakan bahwa berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dibagi menjadi dua, yaitu telah terkodifikasi, contohnya KUHP. Yang kedua, yang belum terkodifikasi, contohnya hukum perkoperasian. Terkodifikasi sendiri adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang secara jenis sistematis dan lengkap dalam satu kitab pembukuan. Yang kedua, yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan di masyarakat tetapi tidak tertulis. Salah satunya adalah hukum kebiasaan atau adat istiadat. Fungsi hukum sendiri adalah untuk menjaga keteraturan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menaati rambu lalu lintas. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu. Dan yang ketiga, tidak membuat tindakan kriminal. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati. HAM adalah hak yang telah melekat pada kodrat manusia. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, yaitu berlaku di seluruh dunia dengan menghormati adat dan istiadat budaya negara masing-masing. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat langgeng. HAM adalah hak asasi manusia yang sejak dari kandungan hingga meninggal. HAM berfungsi untuk melindungi manusia dari perilaku tidak manusiawi, menyiksa, perbudakan, atau perilaku diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, dan status sosial. Penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.